Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jawaban ya dari pertanyaan grup kita tercinta, grup Matematika Fisika. Ya, ini sebuah soal dari Mbak Siti Mutmainah Sahiratunisa. Oke, ini adalah soalnya. Akan saya buat pembahasannya ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya, di playlist saya Persamaan Trigonometri. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Saya juga ada trigonometri ya. Di sini ada 183 video. Ini untuk belajar trigonometri mulai dari nol plus soal-soalnya dari berbagai macam sumber ya. Oke. Kita mulai saja. Periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan grafik. Ya, di sini ada sebuah soal. Ya, ada beberapa buah sih sebenarnya. Latihan grafik fungsi trigonometri. Tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum fungsi trigonometri berikut. Sebelum kita kerjakan, saya kasih review dulu. Ya, jadi bentuk baku dari trigonometri. Nah, ini saya besarkan saja size-nya. Biar puas ya, sebentar. Bentuk baku fungsi trigonometri. Bentuk bakunya untuk sin dulu ya, untuk sin fx ya sama dengan di sini ada amplitudonya dulu. Amplitudo ya sama dengan di fisika ya. Jadi ada amplitudo, tapi biasanya kalau di matematika itu A-nya ditulis A kecil gitu aja. Beda kebiasaan. A kecil dikali sin dari di sini ada konstanta K ya, terus kemudian X ya ditambah dan dikurangi plus minus ya. Plus minus bisa plus bisa minus ditambah bx ya akan sudah sekarang b ya ditambah b terus plus minus c. Nah, yang penting kita itu apa di sini efeknya ya. K ini adalah faktor pengali dari periodenya ya. Beberapa hal yang penting diketahui ya. A ini adalah amplitudo, mulai dari depan, amplitudo. Jadi besar kecilnya. Nanti kita akan amati perubahannya. Jadi besar kecilnya, tinggi rendahnya ya. Nilai maksimum dan minimum tergantung amplitudonya. Nanti min dan mak ya, atau mak dan min ini tergantung amplitudonya. Terus K ini faktor pengali dari periodenya. Terus X ini adalah di sini perlu saya tuliskan periode ya. Nah, kalau di fisika ditulis T ya biasanya, atau ditulis P. Kalau di matematika saya pakai T aja, enggak masalah, sama saja. 2pi per K. Ya. Jadi grafik sinus itu siklusnya itu setiap 360 derajat atau 2pi. Ya, B ini kalau plus B ini grafiknya geser kiri. Kalau minus B nanti geser kanan. Nah, kalau plus C nanti geser ke atas. Kalau minus C ya nanti kalau minus C ini akan geser ke bawah. Ya, bawah. Dengan A lebih besar dari 0 dianggap ya, B lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. Geser bawah. Ya paling enak, di sini ada toolsnya ya di Google ya. Jadi kita ketik saja draw trigonometric graphic online, banyak sekali pilihannya. Dan saya akan gunakan semuanya lah ya, mana yang lebih memudahkan. Ini dari Desmos, terus ini ada dari Wolfram ya, terus ini ada dari GeoGebra. Nah, untuk
bentuk grafik trigonometri sinnya sendiri saya pakai GeoGebra ini lebih memudahkan. Ya, jadi kalau di sini amplitudo, ya kita geser-geser, ini besar kecilnya loh. Ini kita kecilkan, amplitudonya mengecil. Ya, ini membesar, mengecil. Jadi yang grafik yang ini standarnya. Ini standar, ya. Jadi ini yang kita rubah-rubah pengaruhnya apa? Ini saya kecilkan, amplitudonya saya besarkan. Ya, lihat ini berubah ya. Angka di sini berubah, amplitudonya saya besarkan, loh, berubah membesar, saya kecilkan, berubah mengecil. Ini adalah efek dari amplitudo, ya, efek dari yang A-nya ini loh, A-nya di sini amplitudo. Jadi besar kecilnya itu membuat dia lebih tinggi atau rendah nilai maksimumnya. Kita lihat di sini adalah nilai maksimum, di sini adalah nilai minimumnya. Oke, terus apa efeknya yang B? B posisi di sini ya. Kita lihat kalau kita geser ke kanan, oh ini K-nya, maaf, B ini K-nya. Jadi K-nya kalau kita perbesar dia akan merapat, akan membuat ini semakin rapat. Kalau kita kecilkan, nah semakin jauh. Ini adalah kita lihat nilai yang berubah di sini. Ya, kalau di rumus theta tadi, ya di sini adalah K-nya yang kita rubah-rubah. Ya, kita kembali sini lagi. Ya, kita merubah K-nya. Efeknya semakin renggang dan semakin rapat. Ya, perhatikan angka di sini yang berubah-ubah. Oke ya. Kemudian ini adalah B-nya. Nah, ini akan saya bikin agak renggang biar kelihatan nanti. Saya bikin renggang ya. Ya, saya bikin renggang. Ya. Saat ini kita rubah. Kalau kita rubah menjadi, nah ini geser kiri atau kanan. Ya, terlihat ya, geser kiri atau kanan. Nah, minus atau plus. Ya, minus kali minus kan plus ya. Di sini akan geser ke kanan, geser kiri. Ya, tergantung ya, ini perubahannya. Ya, kalau kita bikin semakin plus, ya atau minusnya semakin kecil, gesernya kiri. Ya, kalau ini sudah plus ini, lo gesernya kiri. Kalau kita geser kanan, nah minusnya semakin besar, gesernya kanan. Dapat dilihat ya. Terus kemudian kita akan lihat efek dari kalau yang ini C-nya sekarang ya. Kita lihat efek dari C-nya. Kalau C-nya kita geser-geser lah, naik turun. Ya, kalau kita perbesar ya naik, kita minuskan turun. Ya, naik turun. Kelihatan ya? Oke. Kita kembali ke sini lagi. Nah, ini adalah untuk sin. Untuk cos bagaimana? Sama, hampir mirip untuk cos. Saya pakai warna merah lagi. Jadi kalau fx ini adalah a cos k ya dalam kurung x plus minus beta plus minus c. Ini sama. Periodenya juga ini. Di sini juga menunjukkan amplitudonya dan pergeseran B dan C-nya ya sama saja dengan tadi. Nah, kalau tangan beda. Kalau tangan fx sama dengan a tan ya, tangan itu tan ya. Dari k x plus minus b plus minus c. Nah, bedanya di sini. Periodenya ini beda. Jadi periodenya bukan 2pi per k, periodenya ini adalah pi per k. Ya, yang lain sama efeknya. Hanya periodenya ini pi per k. Ya, beda sendiri. Karena tangan ini periodiknya setiap 380 derajat. 180 derajat. Ya, itu tangan. Kita lihat ya, kita sesuai dengan kebutuhan. Desmos ini kelihatannya lebih mudah untuk menunjukkan. Kenapa saya kalikan 100 di sini? Kalau 1 nanti terlalu kecil. Ya, di sini tan ya. Kita lihat tan. Ya, tan. Tannya huruf kecil saja, tidak dikenali sama dia kalau huruf besar. Nah, seperti ini. Ya, setiap 180 derajat. Ya, ini kita zoom. Ya. Nah, ini dalam apa? Nah, kita kan dalam radian ya, dalam radian. Oh, lebih besar lagi, dalam degree, dalam derajat aja. Ya. Oke. Jadi setiap
180 derajat di sini. Di sini 180 kan kurang lebih di mana ini? Ini 90 derajat, 50, 90 posisi di sini ya. Kalau tan ini saya bikin 100, berarti kan faktor 100 kan seolah-olah 1 ya. Anggap saja ini 1 karena ini ada faktor pengali 100. 45 derajat di sini. 90 derajat ya di sini. Ya agak ke sini sedikit. Nah, di sini 90 derajat. Sebagai asimtot nanti 90 derajat. Ya. Nah, enggak akan pernah nyentuh 90 derajat. Hampir saja. Tapi enggak pernah nyentuh. Oke. Kita nanti akan gambarlah satu persatu. Oke. Kemudian sekarang kita jawab pertanyaannya. Tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan fungsi trigonometri berikut. Ya, di sini sekaligus saya bikin sketnya biar mudah dipahami. Ya, dari rumus ini jelas nilai maksimumnya adalah 2. Ya, saya pakai merah aja. Jelas nilai maksimumnya adalah 2. Jadi 2 ini nilai maksimumnya. Dan di sini, di sini 3. Jadi K-nya itu 3. Tadi kan periode sama dengan ya periode itu adalah 2pi per K. 2pi per K. Ya, jadi K-nya dikasih 3. Jadi 2 per 3pi periodenya. Mudah toh? Ya. Jadi di sini bentuk umumnya kan seperti ini. Saya kurangi size-nya, bentuk umumnya saya tuliskan kan fx. Tadi kan sama dengan A, sebenarnya plus minus A juga. A, di sini sin, di sini K, di sini kita punya X ya, plus minus B plus minus C. Di sini sederhanakan, yang ada itu langsung KX aja. Ya, berarti B dan C-nya ini 0. Terus A-nya ini 2. Ya. Jadi KX itu ya, KX K di saya kalikan K-nya ini 3, K-nya ini 3. K-nya ini 3. Ya, langsung saja pakai rumus ini ya. Nah, intinya periodenya sebenarnya 2X. Kalau T-nya ini kita masukkan ke sini, ya kita masukkan ke sini, maka akan sin-nya itu akan menjadi 2pi. Ya, gitu ngeceknya biar benar. Karena periode dari periode dari sin itu memang 2pi. 2pi adalah periode dari sin. Jadi kalau kita masukkan lagi nilainya ke sini menjadi 2pi itu ya. Nah, kalau kita gambar sebenarnya ini 3x, maksimumnya 2. Saat 30 kali 30 90, dia sudah maksimum. Ya, dia sudah maksimum. Saat 90 kali 3 270. Ya, saat 60 ini 60 180 ini seperti ini. Saat 90 ini sama dengan 90 kali 3 270 kan. 120 kalau kali 3 360. Jadi dia lebih rapat. Seperti ini grafiknya. Ya, secara grafik bisa kita ikuti seperti ini kalau saya teruskan gambarnya ya. Nah, jadi 360 ini menjadi 3 kali periode. Jadi 3 kali periode. Nah, enggak rapi ya. Saya bikin set 3 siklus. Ya. Jadi ini 3x berarti dalam 360 derajat ini ada 3 siklus. Ya, saya akan gunakan warna biru. Jadi sampai sini ada siklus pertama, di sini siklus kedua, di sini siklus ketiga. Nah, periodenya sendiri berapa? Adalah 2 per 3pi. Ya, jadi periodenya adalah di sini jawabannya ya T atau terserah disimbolkan P juga nggak apa-apa, periode adalah 2 per 3pi. Kemudian nilai maksimumnya adalah ini, jelas 2, max ini pada 2, minimumnya ini pada min 2. Ya. Nah, sudah, semua sudah terjawab. Oke. Sekarang
pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau cost? Nah, cost standarnya, kalau kita bikin cost itu standarnya seperti ini. Ya, jadi saat di 0, di sini 90. Ya, jadi kita harus tahu gambar standarnya. Di sini adalah 180. Ya, di sini akan 0, di sini akan kembali 0, di sini akan maksimum nanti. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, tapi ini kok minus. Ya, karena ini minus, ya, dan ini minus 3, berarti kurang panjang ini tadi. Ini 3, di sini nanti akan ada minus 3. Di sini minus 3. Minus 3 misalnya. Jadi grafiknya sama, hanya saja dibalik. Ya, di sini minus 3, dari sini 2x. 2x artinya siklusnya nanti 180 satu siklus, 360 2 siklus. Ya, di sini akan maksimum. Ya, waktu 90 ini akan minimum. Ya, di sini. Terus di sini akan maksimum lagi. Ya, di maksimum lagi di 180. Jadi kalau kita gambarkan menjadi seperti ini, seperti ini, kurang lebih seperti inilah. Ya, ini satu siklus. Di sini akan ada siklus kedua. Saat ini nanti akan maksimum lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita gambar secara kasar seperti ini. Nah, maksimum lagi nanti di sini 360. Ya, gambarnya seperti ini ya. Jadi biar lebih paham. Oke, sekarang kita jawab amplitudenya maksimum bisa periodenya berapa? Periodenya sama, rumusnya 2pi 2pi per K ini sama dengan 2 ya. 2pi per K itu sama dengan 2. K-nya sama dengan 2 dimasukkan ya. Jadi periode adalah 2pi per K, K-nya dimasukkan ke 2. Jadi periodenya adalah 2pi per 2 sama dengan pi. Kita lihat setiap pi atau 180 derajat ini kan pi ya. Ini kan pi. Warnanya maunya saya ingin hijau. Ya, ini kan pi, ini satu siklus. Tuh, satu siklus. Satu siklus. Pi satu siklus ini kan pi. Di sini 2pi. Ya, jadi periodenya adalah pi. Sehingga setiap pi itu satu siklus. Nanti satu pi lagi, satu siklus lagi. Paham ya? Untuk nilai maksnya adalah jelas plus 2. Sesuai dengan plus 3, maaf. Sesuai saja dengan ini. Ya. Maaf, kecoret-coret ini ada mulai error ini. Maksnya adalah plus 3. Ya, dan minimumnya di sini minus 3. Sama dengan minus 3. Oke, sekarang yang persoalan berikutnya. Nah, kalau tangan bagaimana? Ada sepertiga lagi. Kalau sepertiga lebih melar, ya nanti sepertiga lebih melar. Jadi untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan saat 0 akan 0, ya saat 0 akan 0. Biasanya kan 1 ini 45. Ya, 45. Di sini 45 kali 3. Kita kalikan 45 kali 3. 45 kali 3 ini akan 1. 135. 135 anggap saja di sini. Di sini baru bernilai 1. Ya. Dan biasanya asimtotnya 180, di sini 180 kali 3. Ya, 180 kali 3. Oh, keliru. 180 kali 3. Clear dulu. 180 kali 3. 540. Nah, di sini baru nanti ada asimtot. Jadi molor sekali ya grafiknya. Jadi di sini bisa dibayangkan seperti ini. Jadi molor sekali. Ya. Nah, grafik tangan kalau kita gunakan alat ya di tanda seperti ini. Kebetulan ini tadi sudah tan ya. Nah, seperti ini seharusnya.
Dia di sini pakai apa tadi? Pakai radian ya, pakai radian. Radian itu sama dengan kalau kita pakai degree. Oh, ini tadi pakai degree ya, pakai derajat. Di sini 45 sekitar di sini ya, sebelumnya 50, di sini 45. Karena ada faktor pengali 100, jadi waktu 1 ya 100 ini, 45 di sini. Ya, di sini ada 180 kira-kira posisi di asimtotnya 90 ya, asimtotnya 90. Berarti saya tadi salah. Bentar, ada kesalahan, maaf. Seharusnya asimtotnya 90 bukan 180. Ini ada kesalahan. 90 ke 270, asimtotnya di sini seharusnya. Hampir saja salah tadi saya. Ya, asimtotnya di 90. Kali 3 270, harusnya di sini. Asimtot. Mulai ini mendekati ya. Oke. Kurang lebih seperti ini tadi, maaf ya, ada kesalahan. Harusnya 90 kali 3. Oke, kita sekarang menjawab pertanyaannya. Nilai maksimumnya tak hingga. Periodenya dulu. Periodenya adalah karena ini tangen. Ya, karena tangen periodenya kita rumuskan pi per k. Ya. Dan di sini K-nya jelas sepertiga. Waduh, ini mulai ada mengandung error ini. Perlu di restart nanti. K ya, K-nya sepertiga sama dengan pi dibagi 1/3 sama dengan 3pi. Periodenya 3pi. Oke. Jadi semakin molor. Ya, semakin molor. Frekuensinya yang semakin tinggi. Ya, balikannya. Maksudnya semakin besar periodenya. Oke. Nah, kalau maksimumnya, kalau tangan semua maksimumnya adalah tak hingga ya. Maksimumnya tidak peduli. Oh, ada kesalahan di sini, ada 4 ya. Seharusnya waktu di sini nilainya adalah 4. Nah, saya gambarnya keliru lagi. Saya lupa. Waktu 1 ini kan dikalikan 4 ya, seharusnya di sini. Jadi gambarnya, wah ini kok 2 kali kesalahan. Grafiknya tetap ya, tetap ini asimtotnya di sini. Jadi ininya, titik ininya harusnya dikalikan 4. Kurang lebih posisi di sini lah. Jadi ya grafik yang benar seperti ini. Wah, berkali-kali salah. Yang biru ya yang benar ya. Saya nggak perhatikan ada angka 4 di sini tadi. Ya. Mirip seperti ini, hanya angka satunya ini dikalikan 4. Jadi jatuhnya pada waktu di titik ini kalau kita tarik ke sini waktu angka 4. Kalau periodenya sudah sip ya, nilai maksimumnya ya tak hingga. Nilai minimumnya semua tangan nggak usah memperhatikan ini, tapi minus tak hingga. Ya. Grafiknya selalu seperti ini. Ya, selalu seperti ini, dan ini asimtotnya adalah 90 derajat. Di sini waktu 45 adalah 1 ya, karena di sini dikalikan 4, maka di sini waktu 45 adalah 4. Itu aja ya. Oke. Kemudian ini kita diminta untuk mendapatkan persamaan trigonometrinya. Jelas ini adalah bentuk dasar dari sin. Bentuk seperti ini, jelas ini adalah sin. Dan ternyata di sini satu siklus adalah 180 derajat. Jelas kita bisa menulis Y sama dengan di sini 4. Berarti 4 sin ya. Di sini berarti karena semakin rapat satu siklus jadi 180, berarti ini 2x. Ya, jadi periodenya adalah 2pi per 2 atau pi. Jadi 1pi ya, 1pi itu sudah satu siklus. Nah, waduh, ini mulai bermasalah ya.
Jadi satu pi itu satu siklus. Ya, di sini saya pakai mouse saja. Satu pi ini satu siklus. Ya, satu siklus. Oke. Nah, sekarang gambarlah sketsa grafik trigonometri berikut. Sek itu seperkos. Ya, seperkos. Ya, seperkos itu ya, cos itu sebenarnya grafiknya sama dengan sin. Jadi untuk bikin cos grafik standar dari grafik cos ini bisa tak copy ya biar kalian enak. C ya. Cos itu sama dengan sin yang digeser sebenarnya. Bisa saya tuliskan gini. Ya ini kan sin ya. Kalau saya bikin cos ya tinggal geser sumbu y-nya aja. Sumbu y-nya saya geser ke sini jadi cos sudah. Ya, saya geser ke sini sudah jadi ini adalah grafik kosinus. Kita kasih warna merah. Ya, grafik kosinus. Lah, kalau sepernya bagaimana? Ya, anggap saja sekarang ini 1 ya. Ini anggap saja 1. Di sini 1. Maka sepernya di sini waktu 40 di sini sudutnya saya sesuaikan. Di sini standarnya ini adalah wah ini sayang sekali sudah mulai ada error-error gitu. Standarnya di sini adalah 90 ya. Di sini adalah 180 ya. Di sini 360 ya. Jadi kita tinggal dibagi ya. Kita gambar lagi di sini ya. Kalau 1 dibagi 1 pasti di sini akan 1 saat 90 derajat. Saat ini 90 derajat, ini pasti nilainya 1. Di sini nilainya 1. Nah, semakin kecil nilai pembaginya, semakin besar nanti. Saat mendekati 0, ini akan mendekati tak hingga. Berarti grafiknya akan seperti ini. Ya, 1 kalau dibagi nilai yang lebih kecil dari 1 kan akan semakin besar. Nah, grafiknya saya gambar pakai ini saja biar lebih enak. Tadi sudah sempat saya gambar di sini. Nah, di sini aja enggak apa-apa lah. Di sini saya ganti sek ya. Saya ganti sek. Atau tadi apa grafiknya yang diminta? Yang diminta adalah sek ya. Sek itu seperkos ya. Sek ini adalah 1 per cos. 1 per cos. Ya, ini sek x 1 per cos x. Ya. Di sini akan saya gambar. Ini saya ganti sek. Ya. Ini saya zoom in. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, seperti ini. Saat cos 0 itu kan 1. 1 bagi 1 kan 1. Ya, 1 bagi 1 1. Kalau kita geser kiri, nah seperti ini tadi. Jadi waktu cos 0 ya di sini 1 bagi 1 kan 1. Semakin kecil pembaginya, semakin besar hasilnya. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya sek itu. Di sini juga hasilnya akan seperti ini, ke bawah negatif. Terus di sini hasilnya akan ke atas di sini. Ya, seperti ini. Kalau kita gambar secara umum nanti akan hasilnya seperti ini. Bergantian atas bawah. Ya. Jadi kalian gambarnya bisa dimulai dari gambar cos dulu. Ya, gambar cos dulu kan dimulai dari 0 di sini ya. Di sini 0 derajat. Ya, di sini 90 derajat. Nah, gambarnya ke atas. Gambarnya ke atas seperti ini. Terus ke atas di sini waktu ke bawah ya ke bawah. Oke. Terus ada gambar lagi diminta ya digambar sendiri di sini ya. Ada masalah di pen saya. Kotangan sepertangan ya sama ya. Jadi nanti hasil akhirnya akan di sini tan ya. COT. Ya, jadi seperti ini, kayak dibalik. Kayak tangan tapi dibalik. Ya, kayak tangan tapi dibalik. Jadi kalau tangan itu kan ke kanan ya, ini ke atas ya, ini arahnya ke bawah. Jadi sama persis dengan tangan dari jadi balik. Kalau tan kan seperti ini. Tuh, seperti ini. Kalau cut nanti dibalik. Nah, seperti itu, ya. Oke, ini waktunya saya merestart laptop saya
sudah mulai mengandung error-error. Mohon maaf di bagian akhirnya kurang sip. Ya, kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.